untuk sosialisasi asesmen madrasah dan bimbingan teknis penyusunan kisi-kisi dan naskah soal kelas 6 pada hari ini tanggal 15 Maret 2023 resmi kita buka dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedusia itu menyampaikan satu kata bijak di dalam filsafat. Tidak ada yang kekal di dunia ini karena semuanya akan berubah. Karena yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita sebagai guru, khususnya yang muda-muda ini tidak peka terhadap perubahan, maka siap-siaplah menghadapi apa yang sering kita sebut itu sebagai seleksi alam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dari Ibu Kepala Madrasah meminta saya untuk menyampaikan tentang penyusunan kisi-kisi dan naskah soal asesmen madrasah tahun pelajaran 2023 berdasarkan SOP di tentang asesmen madrasah itu mutlak. Asesmen madrasah itu menjadi hak otonom madrasah. Hak otonom madrasah itu maksudnya madrasah, masing-masing madrasah itu sebagai penyelenggara Jadi salah satu tugasnya secara mandiri adalah menyusun soal sendiri, menyusun kisi-kisi sendiri, menilai sendiri. Jadi untuk asesmen madrasah itu Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, namanya ada yang berbeda. Kalau dulu ujian madrasah, penerapannya sama seperti ujian madrasah, tinggal beda istilah dan beda di bentuk soal. Kalau pada ujian madrasah tahun lalu, soal itu hanya satu bentuk saja, yaitu pilihan ganda atau multiple choice. Tetapi untuk ini betul-betul yang membedakan itu hanya di bentuk soal. Karena bentuk soal itu banyak. Kalau kita lihat di sini, yang pertama itu pilihan ganda, nggak kelihatan gambarnya. Karena LCD kita ini sudah lansia. LCD-nya udah lansia, jadi agak remang-remang. Yang kedua, jadi yang pertama pilihan ganda seperti yang biasa kita susun, pilihan ganda itu. Kemudian yang kedua adalah PGK, pilihan ganda kompleks. Ini adalah yang jenis yang baru kita tahu. Kenapa? Karena madrasah lain mungkin sudah menerapkan, sudah lama menerapkan PG kompleks itu dalam soalnya. Kemudian yang ketiga adalah soal yang merupakan bagian dari PG kompleks, yaitu final choice atau soal yang tidak setuju, tidak setuju, berubah, tidak berubah. Kemudian ada lagi soal menjodohkan, soal isian singkat, dan soal esai. Jadi ada 6 bentuk soal asesmen madrasah. Saya kemarin coba, sebenarnya bentuk soal asesmen madrasah ini saya pelajari itu mengadopsi ya, bukan diadopsi, tetapi mengadopsi bentuk soal yang ada di AKM, asesmen kompetensi madrasah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju ke bentuk soal yang pertama, yaitu bentuk soal pilihan ganda atau multiple choice. Ini di SOP Asesmen Madrasah tahun 2023 halaman 22 itu disebutkan bahwa soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dipilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi kemungkinan jawaban yang telah disediakan itu juga ditentukan berapa jumlah pilihannya atau options. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kelas 6 MI dan 9 MTS itu 4 pilihan, yaitu A, B, C, D. Sedangkan untuk kelas 12 MA itu 5 pilihan, yaitu A, B, C, D, E. Nah, sementara untuk penskorannya sendiri, jika jawaban siswa itu benar, maka skornya 1, dan jika jawabannya salah, maka tidak mendapat skor atau 0. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah
bagaimana kita memahami ketentuan penulisan soal. Tapi saya kira untuk pilihan ganda ini, karena memang bentuk soal pilihan ganda ini adalah yang selama ini sudah kita geluti, sudah kita lakukan, saya kira ketentuan-ketentuan mengenai soal pilihan ganda ini Bapak Ibu sudah cukup memahami. Di antaranya misalnya dari segi materi, konstruksi, dan bahasa dari soal. Dari segi materi, konsep harus benar, kunci hanya satu, dan pilihan jawaban haruslah homogen dan logis. Jadi homogen dan logis itu maksudnya kalau yang dipertanyakan itu jawabannya adalah tentang rukun Islam, ya seputar rukun Islam gitu. Tidak boleh dia berbeda dengan pilihan yang lain, sehingga menjadikan jawaban itu ya tidak mungkin dipilih oleh siswa gitu. Jadi maka di situ fungsi pengecoh dari pilihan jawaban itu harus berjalan gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya itu dari segi konstruksi ya. Pokok soal dan pilihan jawaban haruslah jelas dalam pilihan ganda itu dan tidak menimbulkan pengertian ganda. Artinya jangan sampai siswa setelah membaca pokok soal itu ada pemahaman-pemahaman lain gitu, sehingga dia harus jelas. Informasi yang dituliskan juga yang diperlukan saja, tidak perlu terlalu banyak pembahasan yang melebar. Kemudian yang tidak boleh juga kita lakukan, yang selama ini banyak terjadi, adalah adanya opsi jawaban misalnya di D. Opsinya itu jawabannya adalah semua jawaban di atas adalah benar gitu. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga mengandung unsur negatif ganda. Unsur negatif ganda itu misalnya dalam pokok soal itu dia ada berikut ini yang bukan rukun Islam kecuali, sudah ada bukan kok kecuali juga. Kemudian ada juga yang lainnya, misalnya ada tidak kemudian tanpa gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu yang perlu kita perhatikan itu ada beberapa hal ya, ada 5 ini paling tidak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu bagaimana contoh soal untuk pilihan ganda. Di sini saya sajikan 3 contoh ya, mulai dari soal yang low order thinking skill atau yang LOTS. Kita lihat di sini, misalnya soal perhatikan penggalan hadis berikut, wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan salat gitu. Jadi ini dikatakan low karena yang dibutuhkan di sini adalah anak mengingat gitu kan. Hanya mengingat saja bisa menyebutkan gitu bahwa yang namanya sholatul lail itu apakah sholat duha, tahajud, Jumat, atau sholat idain. Nah, maka dalam kasus ini tentu saja jawabannya adalah yang B gitu. Nah, maka jika siswa menjawab B, skornya adalah 1. Tetapi jika siswa menjawab selain B atau A, C, atau D, maka tidak mendapat skor. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian di contoh soal yang kedua, Bapak Ibu, pilihan ganda ini saya sajikan contoh soal yang level kognitifnya itu middle ya, order thinking skill. Jadi anak-anak disajikan stimulus berupa sebuah tabel tentang usia khitan. Nah, ini stimulusnya. Kemudian pokok soalnya adalah dari tabel di atas yang sudah memasuki usia mustahab berkhitan adalah, nah, jadi pilihannya itu A, B, C, D dari tabel itu. Nah, sehingga di sini anak-anak yang pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai anak-anak untuk menjawab soal ini adalah yang pertama tentu saja apa itu mustahab gitu kan. Nah, mustahab itu adalah kesunahan atau keutamaan usia ya, keutamaan usia dalam berkhitan, itu maksudnya mustahab berkhitan. Kemudian anak-anak juga bisa membandingkan di sini. Di sini ada usia 9 tahun, 12 tahun, 13 dan 14 tahun gitu. Maka jawaban di sini adalah sesuai dengan yang sudah dipelajari anak-anak di kelas. Usia paling utama anak-anak itu berkhitan adalah 9 tahun. Dalam hal ini jawabannya adalah yang A. Maka jika anak menjawab opsi yang A, maka dia akan mendapat skor 1. Tapi selain menjawab opsi yang A, misalnya B, C, atau D, maka dia tidak mendapat skor, alias
kurang tepat, tidak tepat jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya berikan juga contoh pilihan ganda yang level kognitifnya itu dia HOTS ya. Jadi di sini disajikan sebuah ilustrasi, kisi-kisinya itu disajikan sebuah ilustrasi tentang ini masalah kurban. Jadi kalau di sini, kalau saya baca terlalu banyak mungkin ya, tapi pada intinya bahwa ilustrasi ini menggambarkan bagaimana ada seorang kaya bernama Pak Amir. Dia mengorbankan seekor sapi yang diniatkan untuk 7 anggota keluarganya. Tetapi dalam pelaksanaannya, Pak Amir ini menghendaki, yang diserahkan kepada panitia penyembelihannya itu, Pak Amir ini menghendaki bahwa dia mengambil bagian separuh dari daging kurban itu untuk dia bagikan ke keluarganya khusus gitu. Nah, sehingga di sini tentu saja ilmu prasyarat atau kompetensi prasyarat yang harus dikuasai oleh anak-anak untuk menjawab soal yang HOTS ini adalah masalah pembagian hewan kurban. Nah, kalau dalam berdasarkan hadis Nabi itu kan sepertiga untuk boleh diambil, sepertiga untuk panitia, dan sepertiga lagi untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Nah, jadi dalam kasus ini Pak Amir ini meminta separuhnya dari daging yang diserahkan kepada panitia itu. Sehingga anak-anak di sini diminta untuk menyimpulkan sikap. Jika dia menjadi seorang ketua panitia kurban, maka yang dia harus lakukan terhadap perilaku yang diminta oleh Pak Amir itu apa itu. Nah, sehingga di sini dia akan menganalisis. Di sini banyak ada A, B, C dan D-nya ini hampir mirip-mirip dan hampir benar, sehingga harapan kita adalah pengecohnya itu berjalan gitu. Yang A, menyetujui permintaan Pak Amir karena akan digunakan untuk doa bersama di rumahnya. Jadi kalau anak-anak milih yang A ini berarti anak-anak itu tidak menguasai tentang bagaimana ketentuan pembagian hewan kurban. Kemudian yang B, mengatakan kepada Pak Amir bahwa daging hewan kurban yang boleh dikonsumsi keluarganya hanya sepertiga bagian saja. Artinya permintaan Pak Amir itu dipenuhi, tetapi tidak dipenuhi semua, karena kalau dia jadi ketua panitia kan dia sudah mengerti bahwa bagian hewan kurban yang boleh diambil atau menjadi bagian keluarga yang berkurban itu hanya sepertiga saja. Maka di sini dia memenuhi ketentuan dan tetap memenuhi permintaan dari Pak Amir itu gitu. Kemudian yang C, menolak permintaan Pak Amir karena bertentangan dengan ketentuan pembagian daging kurban. Ini terlalu kasar ya, kurang baik ya. Kemudian yang D, mengatakan kepada Pak Amir bahwa sebaiknya pembagian kurban diserahkan sepenuhnya kepada panitia karena panitia lebih mengerti tentang aturan kurban. Nah, sekira ini juga kurang baik juga, walaupun ya bisa benar juga karena memang ternyata Pak Amir juga tidak menguasai gitu tentang pembagian hewan kurban. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Anak-anak akan memilih jawaban yang B. Jika anak-anak memilih jawaban yang B, ini B ya, maka dia mendapat skor 1. Kemudian jika menjawab selain B, maka dia akan mendapat skor 0 gitu, atau tidak mendapatkan skor. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke bentuk soal yang kedua, yaitu pilihan ganda kompleks. Bagi beberapa madrasah ya mungkin pilihan ganda kompleks ini adalah bentuk soal yang baru, tetapi untuk madrasah secara nasional atau di beberapa daerah lain memang pilihan ganda kompleks ini sudah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Apa itu pilihan ganda kompleks? Soal pilihan ganda kompleks merupakan bentuk soal yang jawabannya dipilih 2. Ingat, jawabannya dipilih 2 ya, atau 3 dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disiapkan. Ini berdasarkan SOP AM halaman 24. Nah, jadi kalau saya mempelajari bahwa bentuk soal PG kompleks itu sebenarnya ada 2. Satu bentuk multiple choice A, B, C, D. Yang kedua bentuk centang. Namun pada dasarnya bentuk soal PGK ini ya, pilihan ganda kompleks ini sebenarnya menghendaki siswa menjawab 2 opsi jawaban benar. 2 opsi jawaban ya. Berarti kalau 2 opsi jawaban kan A, B, C, D. A dan B benar, atau B dan C benar, atau C dan D benar, atau AC atau AD benar. Jadi opsi jawabannya yang dipilih 2, baik dalam bentuk multiple choice atau bentuk centang. Namun
dalam realisasinya di e-learning, khususnya madrasah yang menggunakan Google Form, terdapat persoalan-persoalan pada kedua bentuk soal tersebut. Penerapannya di e-learning dan Google Form nanti akan kita bahas. Nah, jadi kita ke perskoran. Kalau misalnya dari soal PG kompleks itu dikehendaki bahwa siswa itu memilih 2 opsi jawaban benar, maka keduanya harus dipilih secara benar, secara bersamaan gitu kan, tidak boleh satu benar satu salah. Nah, sehingga dalam perskorannya siswa itu hanya akan mendapat skor 1 apabila dia menjawab 2 opsi itu, 2 opsi benar itu. Kalau dia hanya menjawab 1, maka tidak berarti skornya harus setengah kan, karena yang dikehendaki itu adalah dua-duanya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita menuju ke bentuk yang pertama dari pilihan ganda kompleks yang saya sebut multiple choice ini, pilihan ganda kompleks multiple choice. Sekarang saya sajikan sebuah contoh. Misalnya anak-anak itu kita sajikan satu stimulus berupa beberapa pernyataan ya. Nah, jadi ciri dari multiple pilihan ganda kompleks itu adalah stimulusnya itu berupa pernyataan. Baru ke pokok pertanyaan. Kita lihat di sini. Stimulus, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tidak merusak badan, akal, dan pikiran. 2. Bukan hasil mencuri atau merampas. 3. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Dan yang keempat, ketika dimasak tidak bercampur dengan najis. Nah, jadi ini adalah soal terkait mata pelajaran fikih ya, kelas 6 MI. Nah, jadi pokok soalnya adalah ciri-ciri makanan halal ditinjau dari segi zatnya ditunjukkan oleh nomor. Di sini pilihan jawabannya ada 4 atau opsinya A1, B2, C3, D4. Dia berurut ya, 1, 2, 3, 4 dari yang kecil sampai yang besar ABCD-nya. Sehingga anak-anak itu dari pilihan jawaban ini harus mencentang A dan yang C gitu. A dan C itu yang benar. Maka dari opsi jawaban yang dikehendaki ini, kesimpulannya adalah jika siswa menjawab A dan C, maka mendapat skor 1. Jadi siswa itu hanya akan mendapat skor 1 apabila dia menjawab dua-duanya, A dan C secara bersamaan. Artinya kalau dia menjawab A saja, kemudian menjawab B, A dan B, maka tetap salah walaupun A-nya benar karena B-nya salah. Jadi dua-duanya harus benar dipilih oleh siswa, yaitu A dan C. Nah, maka jika siswa menjawab selain A dan C, maka skornya 0. Ini adalah PGK multiple choice. Kemudian masalah dalam PGK multiple choice ini. Jadi setelah saya coba untuk masukkan ke dalam Google Form, ternyata PGK bentuk multiple choice ini khusus bagi madrasah yang menggunakan mode Google Form atau e-learning. Ternyata siswa itu dari soal bentuk yang ini seperti yang tadi, itu dia tidak bisa menjawab A dan C itu 1 dan 3 ini secara bersamaan. Kalau di Google Form itu, kalau dia sudah memilih opsi 1, kemudian dia juga mengklik yang 3, maka yang 1 ini hilang, cuma 3 saja. Kenapa? Karena memang di Google Form setting pilihan ganda hanya didesain untuk memilih 1 jawaban benar. Ini jadi persoalan kalau kita ikuti bentuk dasar atau sifat dari PGK kompleks, di mana siswa harus memilih 2 opsi jawaban benar. Persoalannya adalah di Google Form ini tadi atau di e-learning. Sehingga nanti bagaimana solusinya dari bentuk soal seperti ini supaya anak-anak itu tetap memilih 2 opsi jawaban atau 2 pernyataan. Solusinya adalah yaitu bisa disiasati dengan membuat soal bentuk 4 atau 5 pernyataan, di mana dari keempat pernyataan itu sudah dirumuskan 2 pernyataan benar dan 2 pernyataan salah. Maka pilihan jawaban didesain menggunakan pilihan ganda ABCD dengan menggabungkan 2 pernyataan yang benar itu ke dalam 1 pilihan jawaban. Ini dia contohnya. Jadi dari soal yang tadi, dari bentuk soal yang tadi, kita sajikan seperti ini gitu. Jadi stimulusnya sama, 4 pernyataan, kemudian pokok soalnya juga sama, tinggal di opsinya yang berbeda. Kalau tadi kan A1, B2, C
3, D 4. Nah, sekarang kita bikin seperti ini. A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 dan 2, D 3 dan 4. Nah, jadi dari keempat opsi ini anak-anak itu tetap pada dasarnya memilih dua pernyataan benar sesuai dengan pokok soal gitu, yaitu dia harus memilih 1 dan 3. Maka di Google Form ketika anak-anak itu mengklik jawaban pilihan opsi jawaban yang A, maka berarti dia sudah memilih dua opsi jawaban benar yang dikehendaki gurunya. Maka nilainya akan maksimal yaitu 1. Selain memilih A ini, misalnya dia milih B, C, atau D, maka akan salah. Ini adalah solusi yang pada akhirnya nanti ini akan digunakan oleh banyak madrasah ya, untuk yang menggunakan platform Google Form di asesmen madrasahnya. Kemudian Bapak Ibu kita ke bentuk soal pilihan ganda centang. Di samping pilihan ganda kompleks yang bersifat multiple choice, ternyata pilihan ganda kompleks itu ada juga berbentuk centang. Kita lihat langsung ke soalnya seperti ini. Jadi kalau bentuk kotak centang seperti ini, stimulusnya sama seperti soal yang tadi, kemudian pernyataannya juga dibikin seperti ini sama dengan pernyataan di atas, sehingga anak-anak itu kita kehendaki anak-anak itu memilih seperti ini gitu. Opsi 1 dan 3. Jadi sama saja, tetap mengundang persoalannya kalau kita bawa ke Google Form. Kenapa? Karena persoalannya adalah jika bentuk soalnya bentuk centang seperti ini, kalau anak-anak itu mencentang semua kotak centang ini, maka sudah pasti dia akan mendapatkan skor maksimal, betul semua. Kenapa? Karena di Google Form itu didesain ya, ini setiap yang pernyataan 1 kan benar, maka skornya adalah 1. Kemudian yang B atau yang kedua ini skornya 0, yang ketiga ini skornya 1, yang keempat ini skornya 0. Maka kalau di Google Form itu tidak bisa membaca dia hanya bisa membaca centang. Kalau anak-anak itu mencentang 1 dan 3, maka dia dapat skor maksimal yaitu 2. Tapi kalau dia mencentang semua juga tetap dia akan mendapatkan skor 2 karena 2 ini sudah dia centang gitu. Jadi Google Form tidak bisa membaca itu. Ini persoalan pada PGK dalam bentuk centang. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke bentuk soal yang ketiga, yaitu soal benar salah. Soal benar salah itu kalau di SOP AM halaman 26 itu pengertiannya adalah soal yang menuntut peserta didik untuk memilih dua kemungkinan jawaban benar. Peserta tes diminta untuk memilih jawaban benar, salah, ataupun ya tidak pada pernyataan yang disajikan. Nah, saya kira kita langsung saja ke contoh ya. Untuk benar salah ini kalau saya itu membaginya menjadi 2. Benar salah satu pernyataan atau bentuk dasar dari soal benar salah itu seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat contohnya. Keluarga Pak Hasan terdiri dari Pak Hasan, istrinya, dan 3 orang putranya. Jumlah seluruh zakat fitrah berupa beras yang harus dibayar oleh Pak Hasan adalah 12,5 kg. Nah, jadi dari pernyataan ini anak-anak itu benar atau salah gitu opsinya. Artinya pengetahuan prasyarat yang harus diketahui anak-anak adalah berapakah satu orang itu berkewajiban membayar zakat fitrah berupa beras gitu kan, berapa kilo gitu kan. Jadi kan 2,5 kilo. Dalam ilustrasi ini di sini ada 5 orang. Maka 5 kali 2,5 kilo kan 12,5 kilo atau 12 kilo setengah. Maka di sini sebenarnya bentuk soal ini adalah dia penerapan ya, C3 bentuk penerapan ini. Sehingga anak-anak kalau dia jawab mencentang yang benar, maka nilainya adalah 1. Kalau dia menjawab mencentang yang salah, maka nilainya adalah 0 gitu. Karena pernyataan ini adalah benar gitu kan. Ini bentuk dasar dari soal benar salah. Satu pernyataan saja ini, benar atau salah. Ada bentuk lain dari soal benar salah ini Bapak Ibu, atau yang saya sebut benar salah lebih dari satu pernyataan. Sekarang kita lihat misalnya contohnya seperti ini. Jadi anak-anak itu kita sajikan stimulus berupa ilustrasi ya, uraian seperti di atas ini. Tama meminjamkan HP ke Mika. Mika membawa HP tersebut ke sekolah. Ternyata HP itu disita guru karena digunakan dalam kelas pada saat
jam bukan jam pelajaran SBK gitu. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas berikan tanda centang pada pernyataan yang benar atau salah dengan sikap yang seharusnya dilakukan Mika. Sehingga dalam pokok soalnya disajikanlah tabel seperti ini, tabel benar salah. Jadi dari kelima pernyataan ini Bapak Ibu, anak-anak itu harus dia mencentang pada kolom centang ini harus terisi benar gitu. Misalnya pernyataan pertama, yang harusnya dilakukan Mika menceritakan yang sebenarnya kepada Tama dan meminta maaf serta berjanji akan mengambil dan mengembalikan HP setelah guru menyerahkan kembali. Maka anak-anak harus mencentang pada kolom yang benar gitu. Dia akan mendapatkan skor. Jadi kalau dari soal ini yang dikehendaki guru adalah anak-anak ini mencentang seperti yang saya tampilkan ini. Maka dia harus centangannya seperti ini gitu. Tetapi kalau misalnya dia salah dalam mencentang, nanti tetap dia akan mendapat nilai sesuai dengan bobot nilai. Karena 1 sampai 5, pernyataan 1 sampai 5 ini masing-masing pernyataan ini diberikan nilai 1 kalau dia jawab benar gitu. Sehingga kalau dia jawab salah maka nilainya 0 gitu kan. Kita lihat di sini. Misalnya Tama meminjam HP ke Mika. Mika membawa HP tersebut ke sekolah. Ternyata HP itu disita oleh guru karena digunakan dalam kelas pada saat itu bukan jam mata pelajaran SBK. Berdasarkan ilustrasi di atas, berikan tanda centang pada pernyataan yang benar atau salah dengan sikap yang seharusnya dilakukan Mika. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sini ada yang benar, ada 2 yang benar, kemudian ada 3 yang salah gitu. Sehingga anak-anak itu akan mendapatkan skor 5 apabila dia mencentang seperti ini. Tetapi dia akan tetap mendapatkan skor apabila dia misalnya seperti ini. Di pernyataan 1 ini dia mencentang di kolom yang salah ini. Maka dia tidak akan mendapat skor di pernyataan 1 ini. Di pernyataan 2 dia mencentang seperti ini di kolom yang salah, maka dia mendapatkan skor 1. Di pernyataan ketiga, dia mencentang di skor yang benar, dia akan mendapatkan skor 1 lagi. Jadi, skor perolehan siswa berdasarkan jawaban tepat pada bagian benar dan salah ini. Jadi, masing-masing pernyataan dia diberikan 1 nilai. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk soal AM, mulai dari pilihan ganda kompleks, baik yang berupa multiple choice atau bentuk centang, serta persoalan dan solusi mengatasinya. Kemudian bentuk soal benar salah, baik satu pernyataan bentuk dasar ataupun dia lebih dari satu pernyataan dan cara penskorannya. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, kemudian benar salah di Google Form. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi untuk sosialisasi asesmen madrasah dan pembuatan kisi-kisi soal untuk ujian asesmen madrasah. Baiklah, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah untuk kegiatan asesmen madrasah pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum